Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat guru tanah air. Perkenalkan, saya Fauzan Suma, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SMA Negeri 13 Goa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya terkait 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Ada banyak hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Hal tersebut sebagai berikut. Pertama, pembelajaran sepenuhnya berpusat pada guru. Saya menganggap bahwa sayalah yang memegang kuasa atas pembelajaran. Sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya. Ruang belajar pun begitu membosankan. Tak ada diskusi, semua murid sibuk mencatat, mendengarkan, hingga mengangguk. Dua, murid selamanya diberikan treatment yang sama. Kesalahan paradigma berpikir saya selanjutnya bahwa selama ini saya menganggap murid itu sama. Semuanya mampu memahami dan mengerti pembelajaran dengan cara yang sama. Tidak pernah terpikirkan bahwa setiap murid memiliki karakter dan tingkat intelijensi yang berbeda. Alih-alih mendistribusikan materi pembelajaran secara adil kepada mereka, faktanya yang terjadi malah adanya disparitas intelijensi. Yang cerdas semakin cerdas, dan yang kurang cerdas semakin tertinggal. Ketiga, selanjutnya saya menganggap bahwa pendidikan budi pekerti hanya difokuskan pada mata pelajaran agama dan PPKN saja. Selama ini, saya mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban saya sebagai pendidik. Datang mengajar, menunggu bel selesai dan pulang. Jujur, saya sangat jarang memberikan penguatan karakter kepada murid. Sebelum belajar kadang berdoa, itu pun kalau diingat. Saya bahkan tidak pernah mengintegrasikan nilai agama dalam pembelajaran yang saya lakukan. Semua itu karena saya menganggap soal karakter, etika, moral, dan spiritual menjadi tanggung jawab dari guru mata pelajaran agama dan PPKN saja. Keempat, ketercapaian pembelajaran diukur dari nilai KKM. Benar saja. Saya menganggap ketuntasan belajar murid didasarkan atas pencapaian KKM. Setiap pembelajaran, saya memaksakan murid saya untuk terus belajar karena ketuntasannya dilihat dari nilai KKM. Tidak pernah sama sekali terfikirkan oleh saya jika dasar ketuntasan belajar mereka disesuaikan dengan tingkat intelijensinya masing-masing. Alih-alih tuntas, kebanyakan nilai mereka di bawah KKM dan jalan terakhir adalah remedial. Kalimat mau tuntas, nilainya harus di atas KKM, menjadi ancaman yang menakutkan buat mereka. Kelima, murid menuntaskan seluruh kompetensi dasar. Mengejar tuntutan kurikulum dengan mengajarkan seluruh materi sehingga pembelajaran sangat-sangat tidak efektif. Kadang materi yang seharusnya diajarkan beberapa pertemuan, saya hanya ajarkan selama sekali dengan dasar mengejar waktu. Saya tidak pernah memilah mana materi yang sifatnya esensial untuk murid pelajari. Alih-alih efektif, murid malah menganggap pembelajaran begitu membosankan. Apalagi di mata pelajaran saya, PJOK, mustahil mampu menguasai keterampilan dasar bermain jika hanya diajarkan sekali pertemuan. Keenam, proses belajar difokuskan ke ranah akademik saja. Selama ini, jujur, saya tidak melakukan pembelajaran secara holistik kepada murid. Lebih terfokus kepada peningkatan kompetensi pada ranah akademiknya saja. Hanya memberikan materi kemudian dipelajari, dan dipelajari. Tidak ada penguatan pendidikan karakter kepada mereka. Pembelajaran aspek psikomotoriknya ya asal bergerak saja. Tidak ada proses menuntun murid ke arah yang benar. Tidak ada proses peningkatan keterampilan berpikir kritis.
kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Semuanya hanya satu, akademik saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Beberapa pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Perubahan pemikiran. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student centered learning. Jika sebelumnya saya menganggap bahwa pembelajaran sepenuhnya berpusat kepada guru, maka kali ini saya menyadari dan meyakini bahwa pembelajaran sesungguhnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student centered learning, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk menggali potensi dalam dirinya sesuai minat dan bakatnya, dengan pendidik bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, setiap murid memiliki karakter berbeda-beda. Karakter yang berbeda merupakan kodrat alam murid. Pendidik harus menyadari itu, diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Materi pembelajaran harus terdistribusi secara adil melalui media yang atraktif, yang beragam, agar tidak terjadi yang namanya disparitas intelijensi pada tiap-tiap murid. Setiap murid punya hak yang sama untuk cerdas. Ketiga, budi pekerti diajarkan secara indirect di setiap mata pelajaran. Benar saja bahwa pendidikan budi pekerti terintegrasi pada seluruh mata pelajaran, di mana setiap guru harus menjadi role model untuk murid. Secara tidak langsung, melalui pembiasaan, pendidik menanamkan tentang karakter, etika, nilai spiritual, dan nilai sosial. Hablum minallah mantap, hablum minannas, dan hablum minal a'lam harus melekat juga dalam diri murid. 4. Ketercapaian pembelajaran berbeda-beda. Atas dasar pembelajaran berdiferensiasi, maka jelas ketercapaian pembelajaran murid juga berbeda-beda, disesuaikan dengan karakter dan tingkat intelijensinya. Sebagai pendidik, tidak boleh menyamaratakan ambang batas ketercapaian pembelajaran. Jika seperti itu, maka yang terjadi adalah disparitas intelijensi. Mari mengenali kelenturan potensi dan cara menyenangkan untuk murid mengembangkan dirinya, dengan tetap berpegang pada dasar kebutuhan dan keunikan yang dimiliki masing-masing murid. Kelima, pembelajaran terfokus pada materi esensial. Salah satu esensi dari pembelajaran yang menuntun adalah pembelajaran yang mengajarkan materi esensial kepada murid, tidak memaksakan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Pembelajaran esensial lebih terfokus kepada proses mempersiapkan bekal murid agar memiliki kecakapan hidup ke depannya. Tentu, materi juga disesuaikan dengan karakteristik dan kebudayaan setempat. Dan 6. Pembelajaran dilakukan secara holistik. Pembelajaran holistik merupakan pembelajaran yang mengembangkan seluruh potensi murid secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, maupun spiritual. Dengan menanamkan pembelajaran secara holistik, murid dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal dan mengarahkan potensi tersebut menjadi sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya. Perubahan perilaku. Membimbing dan mengarahkan murid untuk belajar sesuai minat dan bakatnya, menanamkan akhlakul karimah dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama pada setiap kegiatan pembelajaran, menerapkan model dan metode pembelajaran yang variatif, atraktif, dan inovatif, dan melatih keterampilan berpikir abad 21 murid, meliputi keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Rencana penerapan. Perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid, audio, visual, kinestetik.
menerapkan pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Membiasakan anak untuk selalu berdoa, bersyukur, saling menghargai sesama, memiliki rasa simpati dan empati. Dan terakhir, melatih kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif melalui kegiatan pembelajaran kooperatif. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bermain merupakan kodrat anak. Pendidikan yang menuntun. Pentingnya pendidikan budi pekerti. Mendidik ibarat petani kehidupan. Anak bukanlah kertas kosong. Dan pendidikan yang berpihak kepada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.